Sumpah ya, akhir-akhir ini tuh rasanya hujan mulu. Rasanya kayak cuacanya akan membunuh kita lagi sebentar. Ya, kalian jaga kesehatan ya. By the way, boleh pinjam duit gak? Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions. Wait, I know. And Puki. Jadi seperti yang kalian tahu, kita berdua akan ngebacain pengalaman, rahasia, dan juga confession netizen Indonesia yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian, link ada deskripsi video ini. Oh, sama ada di itu, bio Instagram gua, itu juga bisa. Oke lah, tak berlama-lama, kita langsung lanjut. Musik. I know, umur gue 19, penonton lu yang sekarang hidup dan kuliah komunikasi di Melbourne, Australia. Dan ya, gue jauh dari keluarga dan orang tua. Di sini pun teman gue dikit, dan gak ada yang dari Indonesia sama sekali. Kesendirian gue ini bikin gue agak gila, dan mungkin hidup terlalu bebas. Tapi bukan hidup bebas yang kayak orang party atau tidur-tidur. Tapi gue terobsesi terhadap sesuatu. Demi apapun Nul, gue suka banget sama artis yang inisialnya T dari tahun 2020. Gue emang udah suka dan bucin banget sama dia. Dari wallpaper HP, profil sosial media, ya kayak fangirl pada umumnya lah. Tapi puncaknya waktu gue pindah ke Australia dan hidup sendiri Nul. Gue ngerasa pas awal-awal pindah gue bener-bener kesepian. Dan cuman si T ini yang bisa nyembuhin rasa kesepian itu. Dari awal rasa suka sebagai fangirl dan idola tersebut pun berubah menjadi obsesi. Gue ngeliat dia di e-commerce, ada yang kayak jualan bundle custom. Dan akhirnya gue coba-coba buat custom muka dia. Abis itu diselimut, gelas, gorden, dan semua perabotan yang bisa di custom. Gue custom muka dia. Gue pun ada stand di T di kamar kos gue. Sesuai dengan tinggi dan proporsi badan dia yang asli. Jadi kayak bentuk patung gitu loh yang seukuran besarnya kayak dia gitu Nul. Dan puncaknya adalah gua custom sempak dengan muka dia Nul. Jujur gua sekarang mulai sadar dan ngerasa bersalah. Tapi gimana ya Nul, kalau gua renovasi semuanya lagi, ya sayang. Apalagi gua minim uang buat dekor ulang. Terserah lu mau percaya atau enggak sih, tapi tolong gua. Menurut lu, gua harus ngapain ya Nul? Ya jujur menurut gue itu nggak ngerugiin orang lain sih. Dan kayak masih oke kayaknya guys. Menurut gue nggak masalah sih. Tapi kalau sampai kayak lu bener-bener nggak bisa hidup tanpa dia, itu bermasalah. Itu mulai bermasalah. Tapi mungkin ya pelan-pelan bisa ya. Mulai pelan-pelan sekali menghadapi kenyataan dan juga realita. Little by little, baby steps, satu langkah demi satu langkah. Santai aja. I know, aku cewek dan masih SMA kelas 1. Jadi aku tuh punya kebiasaan touch up makeup di sekolah. Dan ya, waktu pelajaran sebelumnya. Jadi pas pelajaran sebelumnya aku gabut. Jadi aku mainin tip X cair gitu. Terus itu aku mikir kayak, ini tuh kayak cream tone up gitu ya. Terus ya aku kayak jadiin mejanya kayak ceritanya kulit wajah gitu. Terus aku jadiin tip X-nya jadi kayak tone up cream gitu. Dan kayak bagus-bagus aja sih Nul. Jadi cerah, gampang di blend, dan gampang meresap. Terus aku cobain ke tangan aku. Dan itu bener-bener bikin cerah Nul. Terus udah waktu istirahat kan. Terus aku cuci muka, sholat duha. Dan terus ya aku jadiin tip X-nya sebagai tone up cream gitu Nul. Dan pas ke kantin, semua orang ngeliatin aku kayak tatapan yang wow gitu. Kata temen sekelasku, muka aku jadi kayak putih natural gitu Nul. Mereka nanya apa yang aku pakai sambil ketawa-ketawa sedikit gitu. Aku juga nggak nyangka dengan barang semurah ini bisa menghasilkan kulit secerah ini Nul. Lu harus coba deh beneran. Nggak usah makasih. Aku udah ngelakuin ini sekitar semingguan lah Nul. Jadi setiap aku pakai tone up tip X-nya terus keluar rumah, aku selalu diliatin sama orang-orang. Kadang kayak ketawa-ketawa gitu. Pasti setelah mereka habis lihat aku, mereka langsung cobain. Itu pikirku. Oh ya Nul, kalau tertarik nanti aku mau buat video tutorialnya. Tunggu aku upload ya. By the way, aku cuma mau ngasih tahu, kulit aku tuh sawo matang. Jadi rekomen banget buat orang-orang yang kulitnya sawo matang. We do not care. Terserah.
Halo Nul, kenalin nama gue Kezwa dan gue umur 15 tahun. Ya gini Nul, saat gue berumur 13 tahun, gue pernah ngasih teh ke tamu dengan Airmans gue sendiri. Situ iki lahir nang prapatane rungkut ae sok ke Inggris iki. Ya itu tuh karena orang tua gue suruh bikin teh buat tamu. Sedangkan tehnya tinggal satu, tamunya 4 orang. Jadi gue males banget kalau harus beli teh keluar gitu. Nah pas banget saat itu gue lagi mens Nul. Jadi muncul tuh ide di kepala gue buat ngasih Airmans aja. Jadi teh yang sisa satu itu gue gabungin keceret dengan air darah gue. Nah gue kasih gula juga. Setelah itu gue tes rasanya. Nah tetap ada rasa tehnya Nul, tapi agak amis dan bau sedikit. Gue kasih pewangi, makanan vanila gitu, tetap ada sih bau amis. Tapi ya tanpa pikir panjang gue langsung letakin di meja aja. Dan setelah itu diminum oleh tamu-tamu itu. Setelah itu tiba-tiba mereka kayak muji gue Nul. Kayak ya ampun anak gadis udah besar aja. Makasih ya nak udah dibikinin teh untuk om. Sambil ngusap-ngusap kepala gue. Gue mikir kayak ya berarti enak dong. Ya karena dipuji gitu. Jadi setiap ada tamu ke rumah dan saat kebetulan gue lagi mens, gue bikinin itu Nul. Biar hemat juga gak sih? Gitu aja sih Nul ceritanya. Makasih udah dengerin Nul. Goblok. Sorry kasar sedikit guys. Sorry tidak bermaksud. Tapi terkadang orang kayak gini emang perlu dikasarin. Nul, gue cowok dan gue mau cerita. Kalau sejak kelas 2 SMP, gue iseng pakai BH. Ya nggak tahu ya, gue iseng-iseng ngeliat BH punyanya nyokap gue dan gue iseng pakai dari pagi sampai gue pulang sekolah. Lama-kelamaan kok nyaman ya anjir dan nggak sering gue pakai. Tapi ketika gue pengen pakai aja ke sekolah dan dipakai tidur. Tapi jujur ya Nul, rasanya nyaman banget Nul. Lu harus coba, kagak. Dan sekarang gue kelas 1 SMA, gue kadang masih suka pakai. Dan gue sampai beli sendiri baju cewek yang ada padnya gitu. Nyaman banget Nul. Hai Nul, gue punya tips buat cewek-cewek yang males ganti utang puasa. Tapi gue belum nyoba sendiri sih. Jadi nih, kalau misalnya lu mau ganti puasa 1 hari, cukup puasa sampai jam 12 aja, biar kehitungnya setengah hari. Jadi kalau mau ganti 2 hari, ya lu puasa 4 kali. Dan kalau ada yang bilang puasa kan dari matahari terbit sampai terbenam, ya lu tinggal 1 hari puasa dari subuh sampai jam 12. Dan 1 hari dari zuhur sampai maghrib. Sesimpel itu Nul, paham kan? Enggak, gue tuh Kristen ya, jadi gue beneran gak ngerti. Tapi buat kalian yang ngerti dan kalian yang bisa relate, kalian coba komen di video gue. Menurut kalian ini masuk akal atau enggak? Karena gue beneran gak tahu. Hai Nul, sebut aja aku Ami. Dan sesuai judulnya, aku mau ceritain kenapa bisa mamaku itu adalah selingkuhan ayahku. Oke, sebelumnya aku mau ceritain latarnya dulu ya. Jadi pas aku masih TK itu, papa kandung aku udah kegap selingkuh sampai 3 kali. Itu pun dari aku masih PAUD Nul. Dan waktu itu aku masih kecil dan gak ngerti soal permasalahan orang tua. Tapi pastinya dengan adanya perselingkuhan tersebut, itu bikin aku shock banget. Karena selalu terjadi pertengkaran besar. Apalagi usia aku masih 4-5 tahunan. Pas papa aku ketahuan selingkuh untuk pertama kali, tiba-tiba ada ibu-ibu tua gitu Nul. Dia kayak bersekongkol sama mama aku buat ngegap papa aku yang selingkuh. Dan mereka berhasil. Aku waktu itu polos banget Nul. Dan aku gak kenal siapa ibu-ibu itu. Hingga aku menemukan sebuah fakta bahwa dia ternyata adalah istri pertama papa aku. Literally papa kandung aku. Dan gak sampai di situ aja. Akhirnya ya karena papa aku terus ngulangin hal yang sama, akhirnya mama dan papa aku cerai. Tapi papa aku masih sama istri pertamanya. Setelah beberapa bulan, mama aku dekat sama teman SMP-nya gitu Nul. Aku awalnya biasa-biasa aja, soalnya dia juga baik banget sama aku Nul. Aku yang masih kecil tapi udah kehilangan peran ayah, aku merasa aman kalau sama dia Nul. Tiba-tiba mereka memutuskan untuk menikah dan membesarkan aku bersama. Tapi aku masih merasa asing banget sama dia Nul. Walau dia udah officially jadi ayahku. Ya, bertahun-tahun pun berlalu. Aku beranjak dewasa dan mulai mengerti banyak hal. Lalu tiba-tiba aku dapet chat dari ayahku yang sekarang ini. Dia bilang, Mi, kalau ada yang chat kamu terus nanyain, kamu siapanya? Nama ayahku. Kamu jawab aja, bukan siapa-siapanya. Cuman teman kerja aja ya. Gue pikir kayak, damn. Di situ aku shock banget Nul. Karena aku pikir cuma mama aku satu-satunya. Dan abis dari situ, aku langsung bilang ke mama, dan mama jelasin semuanya. Dia bilang kalau istri pertamanya ayahku lihat chatan mereka berdua karena kecerobohan ayahku.
Aku bukan kaget karena panik mama aku ketahuan atau gimana gitu, enggak. Tapi aku kaget karena ternyata selama ini mama aku adalah selingkuhannya ayah aku. Aku udah gak bisa berkata apa-apa lagi, Nul. Aku cuman oke-oke aja. Padahal hati aku sakit banget, Nul, buat bisa menerima fakta ini. Ya, aku tahu itu salah. Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa, Nul. Dan FYI, usia aku sekarang masih 15 tahun. Dan aku anak sulung. Aku gak tahu lagi mau curhat ke siapa. Gak mungkin aku cerita ke teman-teman karena ini memalukan. Udah segitu aja, Nul. Terima kasih banyak. Wait. Jujur awal-awalnya gue agak bingung sama ceritanya karena bahasanya mungkin sama cara penulisannya agak membingungkan. Tapi setelah gue pikir-pikir masuk akal sih. Gue udah mulai ngerti dikit-dikit and damn, that's fucked up. Kayak gue gak bisa sih bayangin kalau ternyata ibu gue ternyata adalah selingkuhannya bokap gue. Dan ibu gue itu sadar dengan kesadaran penuh mau jadi selingkuhannya bokap gue. Dan dia melahirkan gue. Nggak melahirkan, deng, ini beda bapak ya. Yeah, but still, that's fucking crazy. Oh shit, I don't know. I hope you're okay. You deserve a better life. Semoga kamu nggak apa-apa ya, semangat terus. I know Salken, nama gue Kalajengking dalam kurung cowok. Jadi gue berhubungan dengan mantan gue udah hampir mau 7 tahun. Itu lama banget dan gak gampang, Nul. Kita putus nyambung 1000 kali. Dan juga hubungan kita ini nggak bisa sampai ke tahap nikah. Karena nggak direstui bumi. Hah? Ini emang salah kita sih. Udah tahu nggak bisa, tapi masih dilanjutin. Kita jadi selalu ketakutan buat ngeliat masa depan kita. Karena udah pasti nanti dia nikah sama orang lain kan. Tapi kita selalu janji, kalau nanti di surga kita bakal jadi pasangan lagi. Gue pengennya nanti kalau kita putusnya baik-baik aja. Tapi tiba-tiba gue nggak sengaja bikin kesalahan yang bikin dia marah banget dan ninggalin gue. Terus dia sekarang udah ada cowok lain, dalam kurung baru 2 bulan. Cowoknya keren, gue nggak bisa bohong. Makanya gue ngerasa pesimis buat bisa dapetin dia lagi. Gue capek lihat dia beneran pacaran sama cowok lain setiap kita putus. Tapi ya kayak aneh gak sih, Nul? Kalau gue sekarang jadi seneng buat fantasiin gue kalau kayak nge-kill cewek gue. Karena gue gak mau lihat dia pacaran sama cowok lain di dunia ini. Sebagian orang mungkin kalau di posisi gue pasti selalu ngebayangin kayak ngelakuin ini ke cowoknya. Tapi enggak, gue gak mikir buat ngebunuh cowoknya. Pikiran kayak gini tuh udah lama-lama ganggu keseharian gue. Gue jadi susah kontrol emosi. Dan ya kira-kira gue udah kelewat batas gak, Nul? Apa emang keadaannya yang kayak tai ya? Dari yang gue tangkep nih, kalian tuh pacaran beda agama kan? Terus tadi lu pada ngomong kayak nanti di surga bakal pacaran lagi. Tapi kayak kan beda agama. Emangnya surganya emang... Tapi ya menurut gue ini udah gila banget. Lu kalau ngebayangin pengen ngebunuh cewek lu terus menerus kayak gini, itu gila, men. Itu gila banget. Ntar kalau misal lu dapetin dia lagi pun, lu udah gak bisa kontrol emosi lu. Dan lu pasti bakal mikir yang jauh banget sampai yang Dan lama-kelamaan kalau gak bisa dikontrol terus, lama-lama lu bisa ngelakuin hal yang bahkan lu seselin. Kayak itu ngomong, itu lidah gue belibet ya tadi guys. Enggak, maksud gue tuh misalnya kalau kalian balikan nih, terus tiba-tiba lu kayak emosi, gue takutnya lu bakal bisa main fisik atau sampai kayak ngeginiin cewek lu. Dan you know, lu gak mau ngelakuin hal itu kan. Jadi ya, menurut gue, lu benahin dulu kepala lu. But at the same time, kalau udah tahu ini gak bakal bisa terjadi atau berlangsung ke depannya, ya udah jangan dipaksain, move on. Bodoh. Sorry Nul, kenalin gue Ibnu. Jadi entah Bang Nul percaya atau enggak, tapi dari kecil gue bisa ngomong sama serangga. Dan setahun yang lalu, gue kayak ketemu sama seorang ulat bulu yang berwarna hitam. Ketika kita berkenalan, dia mengaku sebagai ustadz dari para ulat bulu yang beragama Islam. Jadi ya dari sana kita mulai berteman, Nul. Gue belajar bener-bener banyak dari dia. Bahkan beberapa bulan setelah berkenalan dengan ulat tersebut, gue udah mulai sholat 5 waktu, melaksanakan puasa dengan taat selama bulan puasa, dan bahkan sampai menutup aurat. Jujur gue merasa berhutang budi banget sama dia. Dan jujur gue sayang banget juga sama dia. Tapi semua berubah kurang lebih sekitar setengah tahunan yang lalu. Gue gak mau bertele-tele, tapi pas gue pulang dari kampus dan cepet-cepet masuk ke kamar tidur, gue gak sengaja nginjek dia sampai mati, bang. Sana gue sedih, marah, dan hancur banget. Bahkan sampai sekarang terkadang masih kepikiran. Setelah itu ya gue hanya bisa mengantarkan jenazahnya, menguburkannya, dan mendoakannya.
Ya gitu aja sih. Sekiranya teman-teman bisa ambil pelajaran berharga dari kejadian gua ini. Wah, schizo nih orang. Oke, selesai juga episode pada hari ini anak-anak sekalian. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir, yang udah nonton sampai di titik ini. Dan buat kalian semua yang udah nonton sampai sini, boleh dong coba buat komen ulat bulu. Karena dengan begitu gue bakal bisa tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton video gue sampai habis. Thank you once again semuanya. Sekian, sampai jumpa dan sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa jadi member gua. Bye 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 bye.